Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Noor Fadiawati, MSI selaku dosen mata kuliah Prinsip-Prinsip Kimia Anorganik. Kami dari kelompok 13 dengan saya Andini Anggraini dengan NPM 22130230442 dan Suci Ramadanti dengan NPM 22130230026. Pada video ini kami ingin menjelaskan terkait metalurgi dan alloy. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Suci Ramadanti. Baik, yang pertama yaitu metalurgi. Metalurgi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi logam, pengolahan dari bijinya, pemurnian, serta studi sifat maupun penggunaannya. Selanjutnya yaitu klasifikasi mineral-mineral logam. Mineral sendiri adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan pengertian dari mineral logam sendiri adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. Klasifikasi mineral-mineral logam dapat dijabarkan berdasarkan keterdapatannya di alam yang tergantung pada reaktivitas logam. Contohnya yaitu sebagai berikut. Logam-logam yang tidak reaktif biasanya terdapat sebagai unsurnya di alam. Contohnya yaitu logam emas, perak, dan patina. Kemudian logam-logam yang agak reaktif biasanya terdapat sebagai sulfidanya, contohnya CuS, PbS, dan ZnS atau seng sulfida. Kemudian logam-logam yang sedikit lebih reaktif berada dalam bentuk oksidanya, misalnya MnO2, Al2O3 atau aluminium oksida, dan TiO2. Kemudian logam-logam yang paling reaktif seperti natrium dan kalium membentuk garam-garam yang larut dalam air laut atau air alam atau garam-garam halida. Baik, penjelasan kedua mengenai tahap pemerolehan biji besi. Dilihat pada gambar yang kami sajikan, tahap pertama yang dilakukan adalah penambangan pasir besi. Area penambangan dibuat berjarak 200 meter dari pantai untuk mencegah terjadinya abrasi. Sistem penambangan menggunakan metode pengupasan secara kering dengan cara dilakukan per blok dengan umur tambang 12 bulan, dengan kedalaman 6 meter dan total penurunan lahan maksimal 0,8 meter. Penambangan berpindah ke blok lainnya, namun sebelumnya direklamasi dan pasir laut dikembalikan seperti semula agar tidak terjadi abrasi. Yaitu tahapan pemrosesan biji. Jadi, tahapan pemrosesan biji dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama ada proses comminution. Proses comminution atau kominusi adalah proses pengecilan ukuran atau pemecahan batuan secara mekanis sebagai langkah pertama yang biasa dilakukan dalam proses pengolahan bahan galian. Tahapan ini dikenal juga dengan nama reduksi ukuran yang terdiri dari crushing, screening, dan grinding. Crushing sendiri adalah serangkaian operasi yang dilakukan dengan pemecahan bongkah-bongkah besar mineral yang diperoleh dari tambang menjadi ukuran yang lebih kecil. Dan secara garis besar, proses pengecilan ukuran dalam crushing dapat dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama primary crushing, secondary crushing, dan tertiary crushing. Alat-alat yang biasa digunakan dalam crushing, yang pertama ada jaw crusher, yang kedua ada gritatory crusher, dan yang ketiga ada cone crusher. Berikut adalah gambaran alat-alat yang biasa digunakan dalam crushing. Pada jaw crusher terdiri dari 2 buah flat permuk atau crusher face yang berbentuk seperti rahang atau jaw, yang umumnya terbuat dari flat baja berhadapan membentuk sudut kecil ke arah bawah. Alat ini dapat membuat batuan pecah jika tekanan melebihi kuat tekanan maksimal batuan. Pada gritatory crusher memiliki konsep dasar yang mirip dengan jaw crusher, terdiri dari permukaan cepung dan kepala yang kerucut. Namun perbedaannya dengan jaw crusher adalah terletak pada pemberian tekanan, di mana untuk gritatory crusher tekanan diberikan dari arah samping. Pada cone crusher, prinsip kerjanya sama dengan gritatory crusher. Karena alat ini adalah modifikasi dari gritatory crusher yang berbentuk kerucut atau konus. Perbedaan yang mendasar terdapat pada spindle yang lebih pendek, tidak digantung seperti pada gritatory crusher, akan tetapi ditopang dalam cekungan yang merupakan penahan tekanan besar. Selanjutnya yaitu screening. Pada prinsipnya menggunakan pola geometri untuk mengontrol ukuran yang lebih halus, biasanya dilakukan dengan classification. Dan media jatuhnya biji screen yaitu ada 2. Yang pertama screening susun. Dapat dilihat pada gambar, jika saat screen digerakkan akan terjadi perbedaan gaya gesek antara permukaan material yang akan menyebabkan menurunnya gaya gesek internal antar material. Dengan demikian, partikel yang lebih kecil akan dapat melewati rongga antar partikel yang ukurannya lebih besar, sehingga akan terjadi proses pemisahan secara signifikan. Yang kedua ada screening free fall. Screening free fall yaitu jika screening susun dinaikkan sudut kemiringannya yakni dari 10-15 menjadi 20-30 derajat.
Penggunaan media jenis ini disarankan untuk partikel biji dalam jumlah besar dengan distribusi ukuran rata-rata sudah baik atau hampir seragam, sehingga pemisahan ini akan terjadi dengan cepat dan optimal. Tahap selanjutnya yaitu ada grinding. Grinding adalah proses terakhir dari comminution, di mana proses kerjanya menggunakan prinsip gabungan dari impak atau pembukaan dan abrasi. Berikut adalah alat-alat atau media yang sering digunakan dalam grinding. Yang pertama ada batangan silinder baja atau rod mill. Ada 3 jenis rod mill berdasarkan perbedaan pada jalur pengumpan atau opening dan pengeluaran atau discharge. Yang pertama yaitu ada center peripheral discharge mill yang ditunjukkan pada gambar pertama. Yang kedua ada end peripheral discharge mill yang ditunjukkan pada gambar kedua, dan yang ketiga ada overflow mill yang ditunjukkan pada gambar ketiga. Alat yang selanjutnya yaitu ada bola-bola baja. Nah, prinsip kerja dari alat grinding ini yaitu menggunakan bola baja adalah dengan memutar silinder yang berisi bola-bola grinding yang terbuat dari baja dan material biji di dalamnya. Nah, di dalam bola-bola baja ini juga terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada ball mill dan tube mill. Prinsip kerja keduanya yaitu sama, hanya saja perbedaannya yaitu pada tube mill memiliki 2 kompartemen sehingga ukuran produk yang dihasilkan lebih halus dibandingkan dengan ball mill. Selanjutnya yaitu pebble. Pebble adalah media grinding berupa batuan keras atau batuan natural. Alat grinding yang menggunakan pebble sebagai media grindingnya yaitu semi-autogenous grinding atau SAG mill. Seperti gambar yang sudah kami tampilkan, berikut adalah gambar SAG mill yang menggunakan metode grinding dengan kombinasi medium grinding dan partikel biji itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengklasifikasian berdasarkan bentuk. Klasifikasi merupakan salah satu metode untuk memisahkan campuran mineral menjadi 2 atau lebih produk berdasarkan pada kecepatan aliran fluida. Fluidanya bisa air ataupun udara, sehingga nantinya akan didapatkan butiran-butiran yang jatuh di dalam media fluida tersebut. Prinsip kerja klasifier dapat dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Berdasarkan metodenya, klasifier dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, klasifikasi dengan kondisi basah dengan hidroklorin. Yang kedua, klasifikasi dalam kondisi basah dengan spiral klasifier. Dan yang ketiga, klasifikasi dalam kondisi kering. Selanjutnya penjelasan keempat yaitu tahapan dalam pemekatan biji dibagi menjadi 4 yaitu floating, sintering, calcining, dan roasting. Baik, yang pertama yaitu floating. Terlihat pada gambar, pada floating biji besi yang telah halus dimasukkan ke dalam tangki berisi campuran air dan agen pelengket. Selanjutnya campuran diaduk dengan kuat sambil disemprotkan arus udara secara kuat melalui tangki, lalu partikel-partikel mineral akan terbawa ke permukaan oleh gelembung udara sebagai buih sehingga dapat dipakai. Kemudian yang kedua yaitu sintering, merupakan proses pemanasan material atau bahan dengan cara memanaskannya tidak sampai melampaui titik lelehnya. Sintering dibagi lagi menjadi 3 yaitu pre-sintering, merupakan proses pemanasan pada temperatur sepertiga titik cair. Kemudian difusi permukaan, yakni proses pemanasan untuk terjadinya transportasi massa pada permukaan antara partikel serbuk yang terjadi saling berinteraksi. Kemudian eliminasi porositas, yakni proses penyinteran pada bahan komposit berbasis metalurgi serbuk. Kemudian yang ketiga yaitu calcining, adalah dekomposisi panas material. Yang keempat yaitu roasting, biji panggang atau roasting untuk mengusir keluar bahan kotoran yang lebih mudah menguap, untuk membakar habis bahan-bahan organik yang melekat dan untuk membentuknya menjadi senyawan-senyawan yang sudah atau mudah dilebur. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait tahapan ekstraksi dalam metalurgi. Yang pertama ada pirometalurgi. Pirometalurgi melibatkan reaksi kimia yang dilaksanakan pada temperatur tinggi, misalnya dalam smelting atau peleburan atau pelelehan. Reduksi mineral menghasilkan lelehan logam yang dapat dipisahkan dari batuan yang tak diinginkan. Oksida-oksida hasil pemanggangan biji sulfida umumnya direduksi dengan peleburan oleh karbon menurut persamaan reaksi yang sudah ditampilkan pada layar, yaitu seng oksida bereaksi dengan karbon, ditambahkan kalor menjadi seng dan karbon monoksida. Metode pirometalurgi ini biasanya diterapkan untuk produksi tembaga, zinc, dan besi. Selanjutnya yaitu ada hidrometalurgi. Hidrometalurgi merupakan istilah umum untuk suatu proses yang melibatkan air dalam ekstraksi dan reduksi logam. Dalam proses peluluhan atau polumeran atau leaching, logam atau senyawanya terlarut dan lepas dari bijinya atau langsung keluar dari endapan bijinya oleh air sehingga terbentuk larutan logam tersebut dalam air. Sebagai contohnya, tembaga dapat diluluhkan oleh asam sulfat bersama oksigen seperti persamaan reaksi yang sudah ditampilkan. Selanjutnya yaitu elektrometalurgi. Elektrometalurgi adalah proses reduksi atau pemurnian logam dengan menggunakan energi listrik atau elektrolisis. Di dalam elektrometalurgi terdapat 2 proses pemurnian logam. Yang pertama, proses down.
Berikut kami tampilkan gambar cell down dan persamaan reaksi yang terjadi pada elektrolisis natrium klorida. Selanjutnya yaitu proses Hall. Berikut gambar dari elektrolisis aluminium oksida sel Hall-Héroult dan persamaan reaksi-reaksi di elektrodanya. Aluminium diproduksi dengan cara elektrolisis lelehan oksidanya atau lelehan garamnya AlCl3. Pada elektrolisis, aluminium oksida dicampur dengan kriolit Na3AlF6 agar titik leleh aluminium oksida menurun dari 2000 Celcius menjadi 1000 derajat Celcius. Selanjutnya penjelasan ke-6 yaitu mengenai tahapan pemurnian logam dalam metalurgi, yaitu terdapat 4 metode. Yang pertama destilasi logam, yaitu logam-logam dengan titik didih rendah, misalnya merkurium, bismut, seng, nikel, dan magnesium, dapat dipisahkan dari kebanyakan bahan kotorannya dengan penyulingan sederhana. Yang kedua yaitu proses elektrolisis, yakni tembaga adalah logam yang dimurnikan dengan metode elektrolisis. Yang ketiga yaitu oksidasi pengotor yang harus dipisahkan, misalnya untuk besi. Dan yang keempat, pemurnian zona atau zona ravening. Metode ini menghasilkan logam dengan kemurnian yang sangat tinggi. Pembahasan berikutnya yaitu terkait alloy. Alloy adalah kombinasi dua unsur logam atau lebih. Atom-atom di dalam alloy diikat bersama oleh ikatan logam seperti halnya logam pada umumnya. Namun sifat fisik alloy berbeda dengan si unsur-unsur penyusunnya. Misalnya pada baja yang merupakan campuran besi dengan karbon yang dimana lebih kuat daripada besinya. Selanjutnya penjelasan ke-8 mengenai jenis-jenis alloy, ciri-ciri serta contohnya. Nah, yang pertama yaitu alloy solitan. Di dalam kristal logam yang atom-atomnya berbentuk susunan rapat heksagonal atau susunan rapat kubus, terdapat tempat selitan tetrahedral dan tempat selitan oktahedral. Dalam selitan logam terdapat tempat-tempat selitan dengan jumlah yang sangat banyak. Atom logam yang lain atau atom non-logam yang ukurannya sama atau lebih kecil dari ukuran tempat selitan yang ada dapat menempati tempat selitan tersebut, sehingga terbentuk alloy selitan. Ditempatinya tempat-tempat selitan oleh atom-atom logam atau oleh atom-atom non-logam yang ukurannya sama atau lebih kecil dianggap tidak merubah struktur dari atom-atom kristal logam murninya. Alloy selitan ada dua macam, yaitu alloy selitan acak atau random dan alloy selitan teratur. Terlihat pada gambar yang kami sajikan, pada alloy selitan acak, atom-atom dari unsur yang dipadukan mengisi tempat-tempat selitan pada logam induk secara acak. Sedangkan pada alloy selitan teratur, atom-atom dari unsur yang dipadukan mengisi tempat-tempat selitan pada logam induk secara teratur dan berulang atau periodut. Alloy selitan dapat menghantarkan panas dan listrik. Massa jenisnya lebih tinggi dibandingkan massa jenis logam murninya. Lebih sulit ditempa atau direnggangkan dibandingkan dengan murninya. Titik lebur lebih relatif tinggi dibandingkan titik lebur logam murninya. Selanjutnya yaitu alloy substitusi. Alloy substitusi terjadi apabila ukuran dari atom-atom unsur yang dipadukan lebih besar dari ukuran tempat selitan tetahedral dan tempat selitan oktahedral yang ada di dalam kristal logam murninya. Terdapat dua macam alloy substitusi, yaitu alloy substitusi acak atau random substitutional alloy dan alloy substitusi teratur atau order substitusi alloy. Terlihat pada gambar, pada alloy substitusi acak, atom-atom dari unsur yang dipadukan menggantikan posisi dari sebagian atom-atom logam murninya secara teratur. Sedangkan pada alloy substitusi teratur, atom-atom dari unsur yang dipadukan menggantikan posisi dari sebagian atom-atom logam murninya secara teratur dan periodik. Alloy substitusi, perbedaan jari-jari atom logam yang dipadukan tidak lebih dari 15%. Dua logam yang dipadukan memiliki struktur kristal yang sama. Dua logam yang dipadukan memiliki sifat kimia, khususnya elektron valensi yang sama. Pembahasan selanjutnya yaitu proses pembuatan alloy. Proses pembuatan alloy dapat dilakukan dengan menggunakan teknik powder metalurgi, yaitu teknik yang dikembangkan untuk membuat bagian logam dari bubuk logam. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, produksi bubuk logam, di mana sabuk logam diproduksi oleh penghancur mekanis, atomisasi, pengendapan elektrolitik, atau metode kimia. Yang kedua, pencampuran atau pemaduan serbuk, di mana kualitas dalam produk alloy dapat dicapai dengan komposisi pencampuran serbuk yang tepat. Yang ketiga, penekanan atau pemadatan, di mana di dalamnya terdapat proses mengubah serbuk longgar menjadi grain compact dengan ukuran dan bentuk yang akurat yang dikenal sebagai compacting. Nah, di dalam compacting terdapat dua metode lagi. Yang pertama, metode pemadatan dingin, dan yang kedua, metode pemadatan panas. Langkah selanjutnya yaitu pre-sintering. Proses ini melibatkan pemanasan compact hijau di bawah suhu sintering untuk menghilangkan pelumas yang ditambahkan selama pencampuran. Yang terakhir yaitu sintering. Selama proses sintering, fluiditas komponen meningkat,
Hal ini menyebabkan atom-atom dari konstituen akan saling terkait dengan lebih baik. Baiklah, sampai dengan penjelasan yang terakhir, penggunaan alloy dalam kehidupan sehari-hari, yaitu emas putih atau white gold, merupakan salah satu alloy emas yang banyak digunakan sebagai perhiasan. Kemudian, baja tahan karat, terlihat pada gambar, yaitu sering dapat ditemukan pada barang berupa plat stainless atau pipa stainless, yang mana pengaplikasiannya sudah umum kita jumpai dalam industri pembuatan plat mobil, peralatan kimia, peralatan makan, dan lain-lainnya. Dan pada industri pesawat terbang digunakan pada penerbangan komersial, aluminium alloy digunakan hampir 80% dari keseluruhan penggunaan material struktur pesawat tersebut. Oke teman-teman sekalian, kami dari kelompok 13 sudah memaparkan materi mengenai metalurgi dan alloy. Mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan. Terima kasih banyak sudah menonton video penjelasan kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.